wabarakatuh. Saya Febriza Maulana dari program studi agama-agama akan sedikit berdialog mengenai agama Hindu. Oke, untuk sebelumnya mungkin dari bapaknya bisa perkenalan dulu. Om Swastiastu. Saya Iden Babati Suraji, termasuk pemangku di Desa Sekaran. Saya termasuk pengurus bendahara di Kelurahan Sekaran sini. Kalau di tempat kabupaten saya ketua WAD Kabupaten Kediri. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Pemangku bisa sedikit menjelaskan mengenai apa sebelum masuknya Hindu di sini, mungkin bisa dijelaskan. Sebelumnya itu di Desa Sekaran itu sebelum ada Hindu berkembang itu ada yang namanya agama Buddha Jawi Wisnu. Buddha Jawi Wisnu hampir orang-orang Sekaran itu menganut Buddha Jawi Wisnu. Lalu berkembang lagi setelah ada teman-teman dari Bali yaitu agama Hindu. Dulu tempat suci agama Hindu di Desa Sekaran sini namanya Sanggar Pamujan. Sekitar tahun 90-an itu sudah berubah menjadi pura, walaupun tempat sucinya masih kecil. Pura itu mengandung arti yaitu beteng. Lalu berkembang lagi sekitar 97 ada pura yang agak besar, Padmasana juga 97. Lalu berkembang lagi ada sekitar tahun 2010 ini ya sudah berdiri cukup lumayan untuk dihuni orang-orang Sekaran sini, namanya Pura Setia Dharma dari Desa Sekaran. Jadi sebelum berdirinya pura ini kan bertahap Pak berarti ya sebelum jadi yang seperti ini. Untuk kemudian dalam agama Hindu sendiri itu kan kental Pak ya dengan ajaran-ajaran. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa itu bangunan-bangunan di sini. Paling gitu ya. Makanya Pak Bisa salah berjalan. Mulai dari sini. Dari sini dulu Pak, mungkin bisa jelaskan. Terima kasih. Di sini di tempat-tempat suci ini ada yang namanya peninggian ini dewa-dewa ini. Khususnya di sini ada patung ini namanya patung Ganesha. Patung Ganesha ini berfungsi sebagai untuk memohon restu kalau ada anak didik kita yang mau meneruskan pendidikannya yang lebih atas, seandainya SMP mau SMA, SMA mau ke perguruan tinggi, itu memintanya di beliau Sang Hyang Ganesha ini. Bisa juga seorang pejabat juga bisa. Ini Pak Lurah setiap Minta ke sini. iya, setiap saat mau mesti masuk ke pura minta restu di sini. Kalau bisa dibilang Dewa Ganesha itu dewa keberuntungan bisa nggak? Bisa. Jadi selain disimbolkan sebagai dewa yang memiliki kebijaksanaan, berarti juga bisa dikatakan sebagai dewa keberuntungan. Mungkin bisa lanjut ke sini. Ada peninggian namanya Rong 3 atau Rong Telu. Rong Telu itu kalau di Jawa dulu kan ada namanya Sentong Telu itu. Sentong tengahnya itu. Nah, tempat ini
tempat pelinggian pitara-pitara Lalu leluhur-leluhur orang-orang di Sekaran. Jadi umat-umat Hindu di Sekaran kalau sudah meninggal, seandainya di upacara ngaben itu beliau bisa dilinggihan di sini. Itu singgahnya di sini. singgahnya di sini. Berarti ini khusus untuk anu Pak ya, sekitar desa sini Pak. Iya, Iya. khusus untuk sekitar desa sini tempat ini. Untuk fungsi di dalamnya ini apa Pak? Di dalamnya ada 3 pelinggian, itu namanya pelinggian Brahma Wisnu Siwa juga. Nah, pengertiannya kalau ada bayi lahir itu dimohonkan di sini juga, dimohonkan ke beliau Dewa Brahma, karena Dewa Brahma itu berfungsi Dewa yaitu pencipta. untuk Dewa Pencipta. Penciptaan pertama itu di sini Dewa Brahma. Lalu kalau orang yang itu mau jadi manten apa itu juga gitu ke Dewa Wisnu ini. Minta jodoh bisa Pak ya. Ya bisa. Mungkin untuk Dan teman-teman Dewa yang Pitara dan juga itu ya beliau Dewa Wisnu. Lalu ada Dewa Siwa. Dewa Siwa itu masuk Dewa Pelebur. Itu pengertiannya orang-orang Sekaran sini kalau meninggal setidaknya dimohonkan tirta dari sini, memohon tirta dari beliau Kang Siwa untuk melukat jenazah itu. Ya, sekilas itu pengertiannya. tadi apa Pak namanya ini, Pak? Orang Telu, Kalau tempat Jawa pitara Tiga. leluhur Sekaran. Jadi khusus untuk desa sini Pak. Ya, Mungkin bisa dilanjut. namanya Panglurah. Panglurah itu lurah yang tidak kelihatan. Dahyang. Dahyang itu orang-orang Jawa yang kebanyakan sebenarnya dahyang. Orang siapa orang-orang dulu yang kita hormati. Dahyang itu orang pertama desa sekarang tuh melingginya di sini. Itu Yang dipercaya. yang dipercaya. Kalau punden juga ada sebenarnya, tapi kita orang-orang Hindu juga melinggikan beliau di sini. Karena nek umum di Ponden. Kalau Kalau- nek untuk umat itu kan punya sendiri yang namanya untuk dahyang. Untuk dayang sendiri mungkin ada namanya apa enggak Pak? Kalau di sini. Kalau di sini, kalau di punden ya, kalau di sini saya belum pernah tahu, tapi kalau di punden itu namanya banyak sekali. Banyak penghuninya di punden itu adanya yang namanya Dewi Semyatun, Mbok Sri Gading, Pangeran Kliwon, terus apa ya? Banyak lah. Banyak. Yang saya ketahui itu. yang itu di sini. Iya, yang meninggalnya di sini. Itu sekilas pengetahuan ya, mungkin untuk perbandingan apa gitu bisa. Lanjut Gus. Di sini adalah Palinggian Ardana Lesmari. Lesmari itu sebenarnya Dewa Siwa sendiri yang meninggal di sini. Di situ kan ada gambarnya dewa, Pondu Andini, dan ini adalah simbol dari yoninya. Ya, sebenarnya lingganya kan Oh, lingganya yang berbentuk Lingganya ya berbentuk itu yang atas ini kan yoninya. Yoni Bapaknya itu berarti kan perempuan. gitu. Gambarnya sini. Beliau tempat ini dulu waktu melaspas, saya dan teman-teman juga teman dari Bali itu memboyong beliau yang melinggih di Candi Tegowangi. Jadi ini adalah istilahnya Candi Tegowangi kedua, atau ada persamaan dari Candi Tegowangi. Untuk kekuatan berarti sama Untuk, Pak ya. ya, kekuatan Candi Tegowangi di sekarang sama. Namanya kalau di Hindu Taksu. Taksu kekuatan orang sekarang sini. Gitu. Untuk Lingga Yoni itu sebenarnya apa sih Pak? Maknanya dari Makna Linggayoni itu adalah laki dan perempuan. Oh, berarti simbol Simbol- manusia Pak. Simbol manusia, laki dan perempuan yang
lingganya itu kan Dewa Siwa itu laki-laki, yoninya perempuan. Makanya orang-orang India biasanya kalau memohon ke beliau, kalau berhasil ini keluar airnya. Ini kan tirta amerta nama air Tirta itu. amerta. Tirta amerta gitu. Seperti air kehidupan. Air kehidupan. Mungkin bisa dilanjut. Yang besar ini namanya Padmasana. Padmasana itu adalah tempat peninggian beliau-beliau para dewa yang kita puja. Seandainya pendetanya itu apa yang dianut itu Dewa Siwa atau Dewa Wisnu itu juga bisa. Lalu Padmasana ini seandainya hari raya apa, seandainya Saraswati, beliau Dewi Saraswati yang melinggi. Jadi mengikuti apa yang peringatan diperingati. peringati. Kalau Galungan kan sudah ada, ini tempatnya yang Widi atau para dewa leluhur ada, itu sudah cukup, sudah komplit semua ini. Lengkap kalau Galungan. Galungan kan turunnya apa itu simbol kemenangan Dharma melawan Adharma, itu turunnya Ida Sang Hyang Widiwasa beserta para dewa, dewi, Vitara untuk menegakkan kebenaran. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai apa ini simbol apa ini Pak? Kan saya juga belum tahu Pak. Ini yang paling bawah ini. Paling bawah ini adalah kura-kura. Kura-kura beliau Dewa Wisnu yang menjelma sebagai kura-kura. Jadi pada waktu itu ada kurma awatara. Jadi penyangga bumi. Ini kura-kura ini adalah dewa penyangga bumi. Lalu ini ada Nogo Basuki, Nogo Anantobogo. Jadi beda Pak ini. Beda ini. Oh yang ini Pak yang selatan. Ini Nogo Basuki. Nogo Basuki itu simbol dari kesejahteraan. Ya, lalu yang itu simbol sandang pangan, Anantobogo. Bogo kan pangan. Lalu di simbol-simbol para dewa. Yang ini dewa siapa? Yang ini yang ada karena Dewa Mahadewa. Kalau di apa itu di pelajaran ada yang Mahadewa rupanya warna kuning itu namanya Mahadewa. Ista Dewata atau Panca Dewata. Dewa Mahadewa warna kuning. Lalu yang ini menghadap ke selatan itu namanya Dewa Brahma, warnanya merah. Melambangkan dewa Pak. Dewa Brahma itu penjaga tapi arah dari selatan, penjaga kekuatan itu, Penyelamat dari penyelamat. Jadi dewa-dewa itu Ada fungsinya. ini penjaga Ini. sini, penjaga sini gitu. Ya, dari arah berbagai arah. kalau di sana yang menjaga jagat kulon, Ini jaga selatan. jagat selatan itu yang arah sana ada Dewa Iswara. Dewa Iswara itu yang menjaga jaga timur. Iya. Kalau sana mungkin Dewa Iswara itu menjaga arah selatan, arah timur, warnanya putih. Dia bersenjatakan bajra atau genta. Bajra. Kalau yang utara Bersenjata cakra. Warnanya hitam, arahnya di utara gitu. jadi hampir sama ya Pak, kayak kalau di Jawa itu kayak sedulur papat Iya. panjang. Tapi kalau ini kan penjaga jagat agung. Oh jaga aku. Kalau itu jagat alit kan di Jagat diri ya. alit. Itu jagat alit itu dalam diri kita. Kalau jagat gede, jagat agung itu dunyo. Nah, sedulur papat lima pancer. Kalau lima pancer itu siwa sendiri.
Oh, Gitu. iya. Kalau di sini kan kita sendiri ya kelima. Iya. Sama. Yang paling banyak Paling atas itu tempat penelitian Atma ya. Atma itu kursi, simbol kursi. Acintia. Acintia itu tidak terpikirkan siapa yang datang, tidak tahu. Seandainya ada pendeta yang hujan itu, kalau ada orang-orang yang tahu seperti itu, beliau pasti orang-orang yang pilihan gitu. orang tertentu. Orang tertentu yang bisa tahu beliau yang melipir di sini. Nanti kayak kalau di agama saya kayak wahyu gitu Pak. Iya. Jadi setiap pemangku atau pendeta memuja itu yang datang itu ada yang tahu, ada yang tidak. Gitu. Tidak semuanya tahu beliau gitu. Iya. Hanya orang-orang Tertentu. mungkin lanjut ke ya sini. Meru Tumpang 11. Meru Tumpang 11 ini pengertiannya untuk pelinggian para Brahmana. Para Brahmana itu termasuk resi, pandita atau yang sudah meninggal, sudah leluhur tingkatnya tinggi Brahmana. Dan di sini juga untuk memohon seandainya orang ini jadi guru itu di sini juga bisa, karena Brahmana itu kan juga orang-orang suci yang mengajar ya. Guru juga mengajar ya gitu. Karena beliau Nabi dulu memberi wawasan saya gitu, kalau ada umatnya yang ini jadi ini ke sini. Memohon. Meru Tumpang 11. Kalau yang ini Meru Tumpang 9. Meru Tumpang 9 ini untuk beliau-beliau para kesatria, pejuang waktu dulu ya, zaman kerajaan. Kebetulan di sini pada waktu entas-entas Candi Tegowangi, beliau dari kerajaan Majapahit yang banyak di sini. Satria. Dan kalau ada teman-teman kita, anak-anak kita yang memohon untuk jadi polisi atau jadi tentara, di sini banyak satria untuk perjuang. Ada perbedaan sedikit. Kalau di sini kan biarnya 9, sini kok 11 itu semakin tinggi merunya, semakin tinggi beliaunya bagaimana. Memang dalam ajaran begitu. Itu kalau tempat Brahmana itu kan penasihat raja itu di sini. Brahmana kan tingkatnya lebih tinggi. Bahkan Brahmana sendiri kan sudah jadi tata cara apa itu yang menentukan sebenarnya Brahmana ini. Sedikit berbeda Pak ya untuk meru yang ada di Jawa sama meru yang ada di Bali. Iya, cuma bentuknya atau apa itu Terbuat dari apanya? terbuat dari apa gitu aja. Sebenarnya kalau fungsinya sama, maknanya sama. Jadi kayak ciri khas Ciri dari khasnya. Jawa kan kayak gini, terus kalau di Bali kan seperti itu. Mungkin bisa lanjut Pak ke sini. Adalah piasan. Piasan ini tempat melingginya para dewa yang kita puja itu sebelum melinggih di Padma atau di mana saja di pelinggian-pelinggian itu singgah dulu di sini. Jadi pendeta puja itu melinggih di sini dulu, lalu ke sana ke pelinggi-pelinggi yang sudah ada itu. Jadi tempat pelinggi sementara. Iya, tempat pelinggi sementara. Pejabat translate tempat istirahatnya di sini nanti sebelum Hotelnya mungkin. hotel di sini sebelum melaksanakan Bukan.
di pura enggak boleh ada makamnya. Singgah, tempat sudah singgah sementara. Kotor ibaratnya itu kalau di apa di Jawa sukar gitu. Oh, Ya sukar kalau ada makamnya. Bahkan orang-orang Hindu kalau perbedaan dengan Muslim atau Kristen, kalau orang Muslim orang meninggal bisa dimasukkan ke tempat suci, ya kan? Kalau orang Hindu nggak boleh Gitu loh. mensucikan lagi kalau dimasukkan gitu. bedanya di Bedanya gitu. Tapi kalau sudah dimasukkan seperti itu di rompel itu sudah dijadikan pitara, jadi diupacarai dulu. Acaranya terus di Berbentuk apa di daksina linggih yang sudah dimiliki oleh para pitara itu, siapa saja yang meninggal itu bisa dimasukkan. aromanya. Tinggal arwahnya itu ya, arwah atau arwah. mungkin bisa jawab ya. Nah, untuk teman-teman mengenai sejarah mengenai agama Hindu bisa tonton lagi video selanjutnya. Dan kami mungkin akan sedikit menjelaskan lebih luas mengenai agama Hindu. Mungkin begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Sakyata.